Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum penyelesaian sengketa bisnis. Dengan anggota 1. Ahmad Haki Wicaksana, NPM 210097, dan saya sendiri, Aprilia Devi Indriani, NPM 210109. Baik, sebelum memasuki sejarah singkat penyelesaian sengketa, secara umum proses penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution, secara tradisional penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan metode yang populer. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi telah berkembang dengan signifikan. Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa dipandang tepat karena bisa diselesaikan dengan lebih cepat, efektif, biaya murah, dan dijamin kerahasiaannya pihak-pihak yang bersengketa. Komunikasi para pihak yang bersengketa pun tetap terjalin dengan baik setelah sengketa diselesaikan sehingga bisnis tetap berjalan dengan baik. Baik, memasuki sejarah singkat penyelesaian sengketa atau perselisihan adalah suatu realitas kehidupan di mana tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya. Menurut catatan sejarah, sengketa telah ada semenjak manusia itu ada. Manusia telah berupaya mencari mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal. Tugas penyelesaian sengketa biasanya diserahkan kepada orang-orang yang kuat dan dipercaya seperti kepala suku atau raja-raja, atau orang yang bijaksana seperti pengadilan desa, Penket, atau Kodis. Berdasarkan hal ini, kita menyadari bahwa keinginan manusia mencari berbagai solusi dalam menyelesaikan sengketa mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa merupakan salah satu disiplin ilmu tertua yang dikenal manusia. Namun, semenjak berkembangnya negara modern dan sistem hukum yang canggih, di awal abad ke-19 telah dikembangkanlah lembaga pengadilan dengan prosedur yang sangat formal dengan hakim yang terlatih. Penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. ADR pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960 akibat dari ketidakpuasan atas kelambatan, biaya tinggi, dan ketidakcakapan dari proses litigasi. Saat ini, proses ADR telah diterapkan di seluruh dunia dan menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Meningkatnya penggunaan ADR disebabkan meningkatnya kasus yang menumpuk di pengadilan. Timbulnya persepsi bahwa ADR membebankan biaya yang lebih murah dibandingkan litigasi. Prevensi kerahasiaan dan kebebasan para pihak yang bersengketa untuk memilih individu-individu yang akan memutuskan perselisihan mereka. Baik, selanjutnya definisi alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa merupakan perselisihan yang serius dalam suatu topik tertentu yang melibatkan aspek penting antara dua pihak atau lebih. Sengketa juga bisa didefinisikan dengan konflik atau kontroversi, atau suatu argumentasi atau perselisihan, terutama terkait suatu hal yang resmi, contoh antara pekerja dan perusahaan. Pada dasarnya, dua kata ini mempunyai perbedaan yang mendasar. Sengketa harus dibedakan dari konflik. Menurut Leonard L. Riskin, konflik adalah benturan kepentingan yang nyata yang dapat dikembangkan dari berbagai sumber seperti karakteristik individu, proses sosial, atau struktur sosial. Sengketa muncul dari sumber-sumber konflik ini dan merupakan wujud nyata yang mendasari konflik. Dengan kata lain, sengketa adalah konflik yang telah ditindaklanjuti produk dari konflik. Konflik merupakan situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa ketidakpuasannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa konflik tidak bisa dihindari. Namun, sengketa bisa dihindari apabila konflik bisa antisipasi. Sengketa akan terjadi ketika konflik tidak dapat dikelola dengan baik. Para pihak yang bersengketa, berdasarkan kesepakatan bersama, bebas untuk memilih bentuk dan tata cara penyelesaian di luar pengadilan untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketanya.
Istilah alternatif ini juga dapat dipahami sebagai bentuk proses penyelesaian sengketa dengan metode pendekatan yang bersifat kooperatif dan non-konfrontatif. Berbeda dengan litigasi, di mana para pihak yang bersengketa bersifat konfrontatif dan non-kooperatif. Baik, dalam slide selanjutnya, ADR merupakan proses penyelesaian sengketa selain litigasi, dan secara inklusif, ADR bisa dikatakan mempunyai 4 tujuan. 1. Untuk meringankan atau menghilangkan tumpukan perkara, biaya, dan penundaan di pengadilan. 2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang ketiga, untuk memudahkan akses kepada keadilan. Yang keempat, untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang efektif. Efektivitas dalam penyelesaian sengketa dapat mempengaruhi faktor biaya, kecepatan, dan kepuasan para pihak yang bersengketa. Baik, di slide ini, di Indonesia, secara formal yuridis, alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU AAPS, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau APS mengacu pada suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. APS terdiri dari berbagai proses yang berbeda, dari proses sukarela yang tidak terstruktur seperti negosiasi dan mediasi, sampai kepada mekanisme yang terstruktur yang menghasilkan keputusan mengikat seperti arbitrase. Baik, selanjutnya ada model alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada negosiasi, kedua mediasi, dan ketiga arbitrase. Baik, yang pertama ada negosiasi. Baik, dalam slide ini menjelaskan tentang negosiasi. Kata negosiasi berasal dari kata Inggris yaitu negotiation, yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan disebut dengan negosiator. Dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau mufakat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU AAPS tidak ada definisi yang menjelaskan tentang negosiasi. Namun, Pasal 6 Ayat 2 UU AAPS secara implisit menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Negosiasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana dua pihak yang bertikai berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengikat melalui pertukaran informasi yang terstruktur melalui hubungan komunikasi. Dalam pendekatan hukum, negosiasi dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa sendiri ataupun didelegasikan kepada wakil mereka. Jika pihak yang bersengketa melakukan negosiasi sendiri, maka mereka bisa langsung menentukan hasilnya, dan apabila negosiasi diserahkan kepada wakil, maka wakil dan persetujuan para pihak yang bersengketa bisa mempengaruhi dan membentuk hasilnya. Selanjutnya, ada beberapa teori negosiasi, namun secara umum ada dua teori utama, yaitu teori pemecahan masalah berbasis kepentingan dan teori kompetitif. Teori pemecahan masalah berbasis kepentingan. Teori ini mencoba membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa melalui pendekatan konsensus. Teori ini juga disebut sebagai negosiasi atau integratif. Namun, pada teori negosiasi kompetitif seperti kompetisi di mana akan ada pemenang dan pecundang. Dalam teori ini, masing-masing pihak yang bersengketa mencoba untuk mempertahankan kepentingannya dengan sekuat tenaga, tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi pada pihak lain. Pendekatan ini kadang-kadang terkait dengan negosiasi berbasis kekuatan, yang membutuhkan penentuan siapa yang lebih kuat. Teori pertama adalah teori yang lebih diunggulkan daripada yang kedua. Dalam teori pertama, hasil yang baik dapat diperoleh oleh pihak yang bersengketa, karena mereka memiliki komitmen yang sama untuk bekerja sama menemukan win-win solution. Namun, dalam teori kedua, karena
berdasarkan kekuatan, bukan kesadaran atau komitmen bersama, maka proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa bisa mengalami kegagalan atau menghasilkan situasi menang dan kalah, atau win-loss situation. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi merupakan negosiasi yang difasilitasi, artinya dalam mediasi terdapat proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Menurut Brown dan Marriott, mediasi adalah proses fasilitatif di mana pihak-pihak yang bersengketa melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang tidak memihak, yaitu mediator, yang membantu mereka untuk mencapai penyelesaian yang disepakati atas perselisihan mereka. Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat mereka, tetapi menggunakan prosedur, teknik, dan keterampilan tertentu untuk membantu mereka merundingkan penyelesaian yang disepakati atas perselisihan mereka tanpa adjudikasi. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan, dalam hal sengketa atau benda pendapat bagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau benda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Namun, mediator tidak mempunyai kewenangan authority membuat keputusan yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi perbedaan mendasar antara proses mediasi dan pengadilan litigasi, di mana setiap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan mengikat secara hukum. 5 jenis mediasi. Yang pertama yaitu ada sukarela, yang kedua wajib, yang ketiga fasilitatif, yang keempat evaluatif, yang kelima transformatif. Arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitres Latin dan arbitrase Belanda. Arbitration Inggris yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau dalam oleh arbiter atau wasit. Terdapat bagaimana definisi tentang arbitrase. Definisi tersebut berbeda satu sama lain, namun prinsipnya definisi tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang AAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1 Angka 3 Nomor 30 tentang AAPS, yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian terdiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Ada dua bentuk arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase NHOC, dan yang kedua ada arbitrase institusional. Dapat dipahami bahwa arbitrase berbeda dengan mediasi dan negosiasi. Dalam arbitrase, arbiter memutuskan hak-hak para pihak berdasarkan bukti atau dokumen lain yang mereka serahkan.
Sementara dalam mediasi dan untuk negosiasi, mediator dan negosiator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah. Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perdagangan, asuransi, perbankan, konstruksi, pasar modal, dan bisnis lainnya. Alasan utamanya yaitu karena penyelesaian melalui arbitrase dipandang relatif lebih cepat. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.